bolehkah aku mengenal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di 16 pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke poin nomor 5, yaitu takut kepada Allah dalam kondisi bersembunyi dan terang-terangan. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita ini biasanya takut sama Allahnya itu ketika terang-terangan aja gitu. Tapi ketika sendirian, ketika tersembunyi, atau ketika dalam keadaan yang tidak ramai, kita berani untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Ini seperti orang-orang yang munafik. Jadi kenapa? Dia melakukan suatu ibadah karena ada orang lain yang melihatnya. Tapi ketika tidak ada orang lain yang melihatnya, maka dia tidak melakukannya. Ini yang luar biasa. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di channel kita pada kesempatan kali ini, di rubrik kita tentang nafsiyah Islamiyah di poin kelima. Jadi mudah-mudahan poin ini bisa membuat kita akan takut kepada Allah walaupun kita lagi sendirian maupun kita sedang ramai-ramai. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim, wa iyya fattaqun, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa, kata Allah. Ya, takut ini adalah sebuah kewajiban juga kita kepada Allah. Jadi bentuknya itu bukan takut kayak ada preman nih mau bunuh orang, kita takut, enggak, bukan gitu ya. Tapi takut terhadap azab-azabnya Allah. Ini yang dimaksud takut kepada Allah, bukan takut kita kepada Allah itu seperti kita takut kepada manusia yang ingin membunuh kita misalnya gitu, bukan ya. Tapi takut terhadap azabnya Allah. Nah, wa iya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu harus takut dan tunduk, kata Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 40. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus dalam Quran surah Al-Imran ayat 175, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama dzalikumus syaitanu tukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawanannya, orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman, kata Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 175. Jadi bukan takut kepada setan ketika kita ditakut-takuti oleh setan, tapi kita takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita takut, bukan kepada yang lain. Apa seperti ketika Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Imran ayat 28, wa yuhadzirukum kumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri dari siksanya. Jadi Allah itu sering sekali menyampaikan kita tentang siksa-siksa Allah, azab-azab Allah, agar kita takut kepada Allah, agar takut untuk bermaksiat kepada Allah. Fala tahsyaun nasa wakhsyaun, karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Quran surah Al-Maidah ayat 44. Nah, maka apa efek daripada kalau kita takut kepada Allah tadi? Apa? Kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hayo kalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Ya Pak, lewat tadi kita suguhkan terhadap ketakutan-ketakutan, azab-azab Allah, siksa neraka yang luar biasa. Maka hal ini membuat kita takwa, membuat kita takut akhirnya kepada Allah, hingga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakutan itu bukan ketika kita sedang ramai lagi bersama kawan kita takut untuk bermaksiat sama Allah. Banyak nih kejadian saat sekarang ini, misalnya contoh misalnya ketika maksiat di tempat umum nggak apa-apa ya, di tempat yang sepi nggak boleh. Nah, ini salah. Seharusnya mau di tempat sepi atau di tempat ramai, namanya maksiat itu tetap seharusnya itu adalah pelanggaran yang dilakukan. Misal ada orang pacaran di tengah umum, pacaran di tengah kota, pacaran di sekeliling lapangan misalnya, ada orang-orang lain. Kita ini kadang-kadang kan aneh karena kita udah beranggapan itu kan biasa, anak muda pacaran, padahal itu adalah sebuah kemaksiatan dan dia melakukan itu terang-terangan. Padahal ini Allah larang, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, kata Allah. Nah, ini terus juga maksiat ketika di tempat sepi, apalagi pacaran di tempat sepi. Nah, ini berbahaya sekali. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lewat bab ini ya, poin kelima ini, maka kita ini harus menempatkan bahwa Allah itu Maha melihat. Allah itu Maha melihat. Mau kita sedang sendirian, mau kita sedang
ramai, mau kita di tempat sepi, mau kita di tempat yang ramai, maka Allah pasti lihat kita. Maka ketakutan kita terus bisa terjaga dalam diri kita agar kita tidak diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketakwaan kita bisa terjaga ya. Nah, ini juga hadis dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah yang aku tidak pernah mendengar khutbah seperti itu selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu ladhahitum qalilan wa libakaitum katsira." Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kenapa? Bahwa siksaan itu sangat pedih. Ya. Terus juga dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya manusia di hari kiamat akan dikumpulkan tanpa alas kaki, telanjang dan belum dikhitan. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan wanita akan saling menatap satu sama lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, urusan pada saat itu lebih dahsyat, sehingga mereka tidak akan sempat saling memandang kepada yang lain. Ini bagaimana luar biasanya hari kiamat nanti, gitu ya. Terus diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, katanya aku mendengar Rasulullah bersabda, yang artinya sungguhnya azab yang paling ringan dari penghuni neraka pada hari kiamat ialah seorang yang diletakkan kepada kedua telapak kakinya sepotong bara api yang menyebabkan otaknya mendidih. Muttafaq alaih. Nah, ini luar biasa ya, bagaimana azab neraka itu ya, Masya Allah. Maka iman fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari ya, kita tinggalkan segala bentuk kemaksiatan yang ada di muka bumi ini ya, hatta kita sedang ramai maupun kita sedang sendiri. Kenapa? Kata Allah maha melihat. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap ke hadiratku dan yang takut kepada ancaman. Jadi iman fillah, jika bukan karena azab Allah, terus dengan apa lagi kita takut? Dengan apa lagi kita takut untuk melakukan kemaksiatan? Maka iman fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nanti kita bisa selesaikan kitab Nafsiyah Islamiyah ini, walaupun pembahasannya secara singkat-singkat, tapi ini bisa jadi motivasi terutama buat saya sendiri yang kadang juga sering melakukan kemaksiatan ya, yang masih luput dengan kesalahan, yang masih banyak dosanya gitu ya. Jadi ini sebenarnya kita buat untuk menasehati diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, ya silahkan diambil, silahkan disebarkan ke orang lain. Ya mungkin itu aja teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bab yang kelima, ya, takut kepada Allah dalam keadaan sendiri, sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Ya, jadi dimanapun, kapanpun, dan siapapun, maka kita harus punya pemikiran, tanamkan dalam jiwa kita bahwa Allah maha melihat, Allah lihat segala aktivitas kita di dunia ini ya, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.